Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya juga kita sampai itu masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas keseharian kita. Atau kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan saat itu kita bisa kumpul di masjid Masjid Al-Hidayah, untuk kita sama-sama lagi melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Kira-kira 2 bulan yang lalu kita udah berdoa, ya, setiap bulan Rajab, ya kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah hari itu sampainya kita. Hari itu udah masuk hari yang ke berapa itu? Malam ke-7. Ya. Nggak terasa, baik. Terasa kan ada, tanggal udah malam ke-7. Nah, jadi alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Hari itu masuk malam yang ke-7, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan puasa yang sudah kita jalani 6 hari dan juga ibadah-ibadah lain yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, Ramadan itu merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, ya. Nah, kenapa? Karena banyak fadilahnya, banyak keistimewaannya, ya, yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini. Nah, yang pertama adalah di bulan Ramadan ini diwajibkan Allah melaksanakan ibadah puasa. Di bulan lain ada nggak? Diwajibkan Allah, enggak kan? Jadi hanya ada di bulan Ramadan. Si bulanan penuh bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini, ya, Allah lipat gandakan ganjaran pahala dari amalan-amalan yang kita lakukan, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, barang siapa yang melakukan satu amalan sunnah di bulan Ramadan, itu sama nilainya dengan satu amalan yang wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang wajib di bulan Ramadan, itu sama nilainya dengan mengamalkan 70 kali amalan yang wajib di bulan yang lain. Nah, ini maknanya bahwa di bulan Ramadan ini amal ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya. Nah, kemudian keistimewaan yang lain, di bulan Ramadan ini Allah akan memberikan pengampunan, ya, kepada hambanya yang melaksanakan ibadah puasa, yang melaksanakan qiyamul Ramadan, ya, yaitu sholat tarawih, ya. Jadi artinya siang malam kita itu ada peluang untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, ya, semata-mata dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, ya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu, ya, dengan puasa, siang hari dengan puasa. Kemudian malam harinya kita juga berpeluang dapatkan ampunan dengan melakukan qiyamul Ramadan, ya, sholat tarawih. Kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, maka dengan keimanan, ya, dengan mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah, jadi banyak keistimewaan, ya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu maka peluang ini jangan sampai kita abaikan. Harus kita maksimalkan, ya, untuk mengisinya, ya, untuk melakukan apa-apa yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan suci yang penuh berkah dan ampunan ini, ya, supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah, kemudian juga amalan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, Ramadan itu datang setiap tahun. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berusia ya katakanlah 50 tahun ke atas, itu berarti dah puluhan Ramadan dilalui. Katakanlah kita mulai usia Bali yang melaksanakan puasa Ramadan ya, usia 15. Jadi kalau usia sekarang 50 tahun berarti sudah 35 Ramadan dijalani. Yang udah 60 berarti sudah 45 Ramadan dijalani. Nah, jadi ini peluang-peluang yang diberikan Allah. Jangan sampai kita abaikan ya, setiap tahun berikan Allah peluang ini untuk kita maksimalkan dalam beramal ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, dengan puasa itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, puasa sebulan itu kira-kira berat ke ringan? Puasa itu berat ke ringan? Nah, katakan berat, tapi ringan nih. Nah, katakan ringan, berat juga. Nah, tapi buktinya bahwa kita bisa mengatakan bahwa puasa itu ringan ya, yaitu apa? Sejak diwajibkan ibadah puasa, ya, pada tahun kedua Hijrah pada Nabi Muhammad SAW sampai hari itu rasanya belum ada orang yang mati, orang yang meninggal lantaran rajin puasa. Ya, ada enggak kira-kira? Ya, si anak mati ya, ngapa dia meninggal ya? Oh, kan dia rajin puasa. Nah, tapi orang meninggal di bulan puasa banyak. Nah, orang meninggal di bulan puasa banyak. Tapi meninggalnya bukan karena dia puasa, bukan. Tapi karena yang lain-lain. Nah, itu ya. Nah, jadi sebetulnya tidak berat ya. Dan Allah sendiri mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban ya kepada hambanya itu, melainkan yang memang dalam batas kesanggupan ya hambanya itu sendiri. Semua syariat, apakah sholat, ya puasa, zakat, haji dan lain-lain ya, kewajiban yang lain, itu semua dalam batas-batas kemampuan daripada manusia. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, ada keringanan aja dari Allah dalam melaksanakan ibadah puasa itu ya. Ada keringanan ya, kalau harinya yaitu ayyamam ma'dudat ya, beberapa hari yang tadi ditetapkan, tentukan ya, bisa 29 hari, bisa juga 30. Tapi nanswah yang 28 atau 31 nanswah. Dan antara dua aja, 29 atau 30 hari. Nah, ayyam ma'dudat. Nah, itu. Kemudian faman kana minkum maridon aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan musafir, maka dia boleh tidak puasa, tetapi dia harus ganti puasanya pada hari yang lain. Nah, ini juga merupakan keringanan dari Allah SWT untuk orang-orang tertentu. Nah, jadi itu ya, maka kita katakan puasa itu ringan kan. Untuk orang yang sakit boleh dia nahan puasa, tapi nanti diganti puasa itu di hari yang lain. Nah, tapi sakit yang bagaimana? Sakit yang kalau dibawa puasa makin bertambah sakitnya gitu kan. Jangan sakit-sakit sedikit tuh kalau nahan puasa. Sakit kaki selalu habis main futsal lalu nahan puasa. Kenapa kalau tidak puasa? Sakit. Sakit apa? Sakit kaki selalu. Nahan puasa. Ya, tidak boleh. Ya, sakit mata sedikit nang lalu nahan puasa. Jadi sakit yang kalau dibawa puasa makin bertambah sakitnya. Nah, ya. Itu sakit yang boleh meninggalkan puasa, tapi nanti diganti puasa itu dengan puasa di hari yang lain. Tuh. Kemudian musafir ya. Bagi musafir boleh dia nahan puasa. Dari situ ke Pontianak misalnya ya, itu dah boleh musafir ya. Yang dibolehkan kita untuk menjamak mengqashar salat, nah itulah juga boleh kita nahan puasa, tapi nanti diganti puasanya itu di hari yang lain. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Jika kamu sanggup masih puasa, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya, ke Pontianak dibolehkan sebetulnya dan puasa, tapi dia masih sayang dengan puasanya itu. Dia terus puasa itu. Ditahannya lapar, ditahannya haus. Masih sanggup dia puasa. Itu lebih baik. Kenapa? Karena mengganti puasa itu lebih berat. Di saat orang lain dan puasa, kita seorang nang puasa. Berat itu ya. Orang bebas makan, orang bebas minum ya. Kita seorang yang daan, lalu nak kita sayangkan, nak kita larang orang kan, ya bukan bulan puasa ya. Berat jadinya. Maka kata Allah, puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan musafir ini pun juga ada ukurannya ya. Tidak semua perjalanan lalu dibolehkan ya. Dari situ kayak pemangkat udah nak puasa ya. Ngapain kau nak puasa? Musafir. Dari Singkawang ke pemangkat nak musafir ya. Lalu nak puasa itu tidak boleh. Masih belum masuk ukurannya itu. Jadi itu paling tidak dalam kajian fikih itu kalau jaraknya itu kurang lebih 80 km lah baru boleh. Maka kalau di Singkawang Pontianak itu tidak boleh. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan masuknya bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan ya ganjaran pahala yang sangat berlipat ganda itu dari kata Allah, kemudian juga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.